Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frizia Medevianti dari kelas 11 IPA 3. Saya akan mempresentasikan jurnal penelitian yang berjudul Hubungan Pemberian Imunisasi Dasar dengan Tumbuh Kembang Bayi pada umur 0 sampai 1 tahun di Puskesmas Kembes, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa. Jurnal penelitian ini ditulis oleh Melisa Citra Kaunang, Sefti Rompas, dan Yolanda Bataha. Jurnal penelitian ini dipublikasikan oleh Media Neliti. Imunisasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai Millennial Development Goals yang salah satu tujuannya adalah untuk menurunkan angka kematian anak. Angka kematian bayi merupakan indikator utama yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Oleh karena itu, program-program Indonesia menitikberatkan pada upaya untuk menurunkan angka kematian bayi yang dilakukan dengan imunisasi. Imunisasi dasar sangat penting diberikan pada bayi berusia 0 sampai 12 bulan untuk memberikan kekebalan dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, antara lain tuberkulosis, difteri, tetanus, campak, polio, dan pertusis. Pemberian imunisasi sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Sementara itu, hak anak Indonesia untuk mendapatkan imunisasi masih belum optimal. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, pada tahun 2010, pencapaian Universal Child Immunization mencapai 75,3%, tetapi turun pada tahun 2011 menjadi 24,1%. Fakta tersebut diperkuat dengan laporan Dokter Lintas Batas atau MSF yang menyebutkan bahwa Indonesia termasuk satu dari 6 negara yang memiliki jumlah tertinggi anak yang tidak terjangkau imunisasi. Menurut MSF, 70% dari anak yang tidak terjangkau program imunisasi rutin tersebar di Kongo, India, Nigeria, Ethiopia, Indonesia, dan Pakistan. Berdasarkan data dari Puskesmas Kembes, melalui 5 orang ibu, yang salah satunya memiliki anak berusia 5 bulan dengan berat badan 10 kg, melalui perhitungan Z-score, hasilnya anak tersebut berstatus gizi baik dan memiliki perkembangan yang sesuai. Hal tersebut disebabkan oleh peran dari ibu yang membawa anaknya secara tepat waktu untuk mendapatkan imunisasi secara lengkap dan pemberian gizi yang sesuai. Berbeda dengan salah seorang ibu yang memiliki anak umur 11 bulan dengan berat badan 5 kg, berdasarkan perhitungan Z-score menunjukkan bahwa anak tersebut memiliki gizi buruk dan perkembangan yang meragukan. Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional, yaitu jenis penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran atau observasi data dalam satu kali pada satu waktu yang dilakukan pada variabel terikat dan variabel bebas. Pendekatan cross-seksional dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kembes, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa pada 15 Desember sampai dengan 18 Desember 2015. Populasi dalam penelitian ini adalah bayi berusia 0 sampai 1 tahun dengan teknik pengambilan sampel secara total sampling, yaitu pengambilan sampel yang jumlahnya sama dengan jumlah populasi, yaitu 45 responden. Instrumen penelitian yang digunakan adalah Kartu Menuju Sehat atau KMS, antropometri status gizi, dan kuesioner pra-screening atau KPSP. Peneliti menggunakan KMS untuk mengetahui status medik dari bayi dalam pemberian imunisasi dasar. Pertumbuhan bayi diukur menggunakan antropometri status gizi yang menggunakan rumus Z-score, yaitu bila didapat kurang dari -3 maka status gizi buruk, -3 sampai dengan kurang dari -2 untuk status gizi kurang, -2 sampai dengan 2 untuk status gizi baik, dan lebih dari 2 untuk status gizi lebih. KPSP digunakan untuk mengetahui perkembangan bayi.
yaitu dengan menjawab beberapa pertanyaan. Bila jawaban ya, maka skor 1, bila jawaban tidak, maka skor 0. Dan didapatkan hasil 9-10 untuk perkembangan sesuai, 7-8 untuk perkembangan meragukan, dan 6 atau kurang dari 6 untuk perkembangan 6 atau kurang dari 6 untuk ada penyimpangan. Analisis dalam penelitian ini adalah analisis univariat dan bivariat. Analisa univariat digunakan untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, umur, status gizi, dan perkembangan bayi. Analisa bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dan digunakan untuk uji statistik. Data tersebut lalu dianalisis menggunakan uji chi-square. Jika P sama dengan alfa kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan antara dua variabel tersebut. Jika P sama dengan alfa lebih dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan antara dua variabel tersebut. Hasil penelitian: analisa univariat variabel jenis kelamin. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Terdapat 26 responden berjenis kelamin laki-laki, yang bila dinyatakan 6% adalah 57,8%, dan 19 perempuan, yang bila dinyatakan 6% adalah 42,2% dari total 45 responden. Variabel umur. Karakteristik responden berdasarkan umur. Terdapat 14 responden yang berumur 9 bulan, yang bila dinyatakan 6% adalah 31,1%. 5 responden yang berumur 10 bulan, yang bila dinyatakan 6% adalah 11,1%. 6 responden yang berumur 11 bulan, yang bila dinyatakan 6% adalah 13,3%. Dan 20 yang berumur 12 bulan, yang bila dinyatakan 6% adalah 44,4%. Variabel pemberian imunisasi dasar. Karakteristik responden berdasarkan pemberian imunisasi dasar. Terdapat 26 responden yang menerima imunisasi dasar lengkap, yaitu bila dinyatakan 6% adalah 57,8%. Dan terdapat 19 responden yang tidak menerima imunisasi secara lengkap, yaitu bila dinyatakan 6% adalah 42,2%. Variabel pertumbuhan bayi atau status gizi bayi. Karakteristik responden berdasarkan status gizi bayi. Terdapat 27 bayi yang memiliki status gizi baik, yaitu 60%. Terdapat 18 bayi yang bergizi kurang, yaitu bila dinyatakan 6% adalah 40%. Variabel perkembangan bayi. Karakteristik responden berdasarkan perkembangan bayi. Terdapat 28 bayi yang memilih perkembangan sesuai, yang bila dinyatakan 6% adalah 62,2%. Dan 17 bayi yang mengalami perkembangan yang meragukan, yaitu ada sekitar 37,8%. Selanjutnya, analisa bivariat. Hubungan pemberian imunisasi dasar dengan pertumbuhan bayi. Terdapat 22 bayi yang menerima imunisasi dasar lengkap dan bergizi baik, yang bila dinyatakan 6% adalah 48,9%. Lalu terdapat 4 bayi yang memiliki gizi kurang tetapi menerima imunisasi dasar secara lengkap, yang bila dinyatakan 6% adalah 8,9%. Lalu terdapat 26 bayi yang menerima imunisasi dasar secara lengkap, yang bila dinyatakan 6% adalah 57,8%. Terdapat 5 bayi yang berstatus gizi baik tetapi tidak menerima imunisasi dasar secara lengkap, yang bila dinyatakan 6% adalah 11,1%. Dan 14 bayi yang bergizi kurang dan tidak menerima imunisasi secara lengkap, yang bila dinyatakan 6% adalah 31,1%. Terdapat 19 bayi yang tidak menerima imunisasi secara lengkap,
yang dinyatakan dalam persen adalah 42,2%. Hasil uji chi-square pada tingkat kepercayaan 95% menunjukkan nilai P sama dengan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemberian imunisasi dasar dengan pertumbuhan bayi berdasarkan status gizi bayi di Puskesmas Kembes. Lalu, pada analisis hubungan dua variabel didapatkan OR sama dengan 15.400. Artinya, pemberian imunisasi dasar lengkap mempunyai 15,4 kali peluang untuk gizi baik dibandingkan pemberian imunisasi dasar tidak lengkap. Di sini pada analisis berdasarkan pertumbuhan bayi ini, terdapat 5 responden bayi yang pemberian imunisasi dasar tidak lengkap tetapi memiliki gizi baik. Hal ini bisa terjadi karena faktor lain yang menentukan status gizi bayi, yaitu seorang ibu yang rajin memberikan ASI kepada bayinya. Dengan asupan ASI yang prima terbukti memiliki kemampuan yang sangat berbeda dibandingkan anak yang asupan ASI-nya tidak sama sekali. Lalu terdapat 4 responden yang menerima imunisasi dasar secara lengkap tetapi memiliki gizi yang kurang. Hal ini bisa terjadi karena mungkin bayi kekurangan nutrisi, karena nutrisi termasuk salah satu komponen penting dalam menunjang keberlangsungan proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Faktor gizi juga harus diperhatikan, terutama sejak dalam kandungan. Lalu selanjutnya ini ada hubungan pemberian imunisasi dasar dengan perkembangan bayi. Di sini terdapat 24 bayi yang perkembangan sesuai dan menerima imunisasi dasar lengkap, yang bila dinyatakan dalam persen adalah terdapat 53,3%. Dan terdapat 2 bayi yang perkembangannya meragukan tetapi memiliki pemberian imunisasi dasarnya lengkap. Itu terdapat 4,4%. Terdapat 26 bayi yang menerima imunisasi dasar lengkap. Itu totalnya 57,8%. Lalu ini ada 4 bayi yang perkembangannya sesuai tapi dia tidak menerima imunisasi dasar secara lengkap. Itu terdapat 8,9%. Terdapat 15 bayi yang perkembangannya meragukan dan imunisasi dasarnya tidak lengkap. Bila dinyatakan dalam persen, sebanyak 33,3%. Dan terdapat 19 bayi yang imunisasi dasarnya tidak lengkap, yang bila dinyatakan dalam persen adalah 42,2%. Hasil uji chi-square pada tingkat kepercayaan 95% menunjukkan nilai P sama dengan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemberian imunisasi dasar dengan perkembangan pada bayi di Puskesmas Kembes. Pada analisis hubungan dua variabel didapatkan OR sama dengan 45. Artinya pemberian imunisasi dasar lengkap mempunyai 45 kali peluang untuk perkembangan sesuai dibandingkan dengan pemberian imunisasi dasar tidak lengkap. Lalu di sini terdapat 4 bayi yang memiliki perkembangan sesuai tapi tidak menerima imunisasi dengan lengkap. Hal tersebut bisa terjadi karena aspek perkembangan mencakup aspek kognitif, fisik, bahasa, sosioemosional, moral, dan spiritual. Meskipun pemberian imunisasi tidak lengkap, namun perkembangan tidak hanya berpatokan dalam satu hal saja, karena pola perkembangan berlangsung dalam beberapa tahap. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seorang anak terdiri dari faktor dalam dan faktor luar. Pada faktor dalam, yaitu keluarga atau genetik, sangat berpengaruh dalam perkembangan anak, karena seorang anak memiliki kecenderungan berpostur tubuh tinggi, pendek, gemuk, dan kurus,
sesuai dengan kondisi orang tua dan keluarganya. Hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Kembes, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, pada tanggal 15 sampai dengan 18 Desember 2015 dapat disimpulkan bahwa 1. Pemberian imunisasi dasar di Puskesmas Kembes sebagian besar sudah lengkap. 2. Pertumbuhan berdasarkan status gizi di Puskesmas Kembes dalam kategori baik. 3. Perkembangan di Puskesmas Kembes, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa sebagian besar sudah sesuai. Yang keempat, terdapat hubungan signifikan antara pemberian imunisasi dasar dengan pertumbuhan bayi di Puskesmas Kembes, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa. Kelima, terdapat hubungan signifikan antara pemberian imunisasi dasar dengan perkembangan bayi di Puskesmas Kembes, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.